Ya, udah nanti ditekan aja. Nanti minta titik jadi tanda tangan. Makasih. Ya, oke, ini Pak. Akansi yang anu Oh ini diundurin dulu biar paling sedikit. ya, Kalau di sini kelihatan masih kurang. Oh, kurang. Oh iya. Oh, ini yang silau tuh kuning. iya. Kuningnya kalau nggak ada lampu kuning kelihatan. Masih kuat, masih kuat. Berarti ini kita coba ke pertemuan depan. Judulnya apa? Kukunciao gitu. Artinya panggilan umum. Kata kutung sendiri artinya umum. Kata kutung sendiri umum. Ciao itu panggilan. Bisa umum. Ciao-nya panggilan. Di panggilan yang dibalik umumnya itu kata sifatnya itu kata kerjanya. Jadi panggil umum yang panggilan. Panggilannya itu ada tiga. Pertama ada tuan, kedua nyonya, ketiga nona. Kalau tuan sienseng itu bisa tuan bisa bapak. Kan contohnya Lin sienseng berarti tuan Lin. Jadi yang dicontoh ini yang dipanggil marganya biar cepat ya marga Lin, pangkalnya sienseng. Kalau turan bisa nyonya bisa ibu. Di Mei turan bisa nyonya Mei, bisa ibu Mei. Jadi pangkalnya di artian. Kalau nona bisa siauci, bisa kunyah. Siauci berarti zaman sekarang. Kalau kunyah apa? Zaman kerajaan. Zaman. Saya kan di sini contohnya apa? Siauci. Siauci memanggil berarti orangnya zaman modern. Kalau beliau kunyah berarti hanya di zaman kerajaan gitu. Saya pertanyaan gitu ya. Jadi kalau ada orang asing panggil Sayura berarti Sayura Xiaoji. Sayura ya. Kalau Pak yang sah pun ada masih ada pertanyaan. Bicaranya itu nama ditambah kunciannya. Nama itu boleh nama marganya aja atau nama orangnya, nama panggilan sehari-hari. Lalu ditambah jabatannya, atau panggilan umumnya. Saya kan beliau itu sebagai tuan, nyonya atau no. Kalau contoh kita sebut nih, kalau misalnya sebagai contoh liru yang perlu diketahui itu salam atau one ho. One ho itu salam atau gitu. Nah di sini greetingnya kalau yang pendek-pendek versi Taiwan atau bahasa gaul, kalau yang agak panjang yang sebelah kanan versi Beijing, versi ibu kota negara agak sopan. Selamat pagi boleh cawan, boleh caw sanghao. Kalau yang sopan ke yang lebih tua atau ke tamu-tamu agung. Kalau yang pendek ke yang seumuran adik kelas. Ya seperti itu. Selamat siang atau sore, saluan atau siauha. Kalau yang pendek, kalau yang panjang. Kalau selamat malam bisa wana, bisa wansana. Kalau wana aja bisa juga selamat tidur. Kalau untuk menerjemahkan kalimat greeting atau salam, ini sama kayak kepunyaan. Dibalik aja dari belakang, mundur ke depan. Selamat pagi guru Cang, Cangnya dulu. Pangkat guru Lose, greetingnya cawan. Seperti itu.
berurutan tapi dari belakang mundur ke depan. Selamat sore Tuan Andi. Kalau nama orang Indonesia Andi, tetap Andi, tidak boleh didubbing ke Mandarin. Walaupun bisa. Ada pertanyaan, pangkat Tuan berarti apa? Siensen. Kalau selamat sorenya Bu, bukan. Kalau untuk subjek, kita sebut cumi, ini ada 11. 11-nya subjek induk. Ya. Kalau berdasarkan kami bisa puluhan. Bisa. Kalau wo, saya atau aku. Kalau woman berarti apa? Wo-nya saya, man itu jamak. Man itu artinya sekalian. Jadi kalau ditranslate saya sekalian. Berarti kami atau kita. Jadi man itu menjamakkan yang tunggal. Kalau lause gurunya satu, kalau lause man guru-guru. Itu guru sekalian. Ini menjamakkan yang dari tunggal jadi banyak. Kalau ni Anda atau kamu, kalau ni mah Anda sekalian. Jadilah kami. Kalau taman itu dari kata ta. Jadi ta itu bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan, bisa dia benda. Kalau secara suara sama, secara kanji nggak sama. Kalau kita ngebedain dalam percakapan, bedain akhir ceritanya. Misalkan Tase Water Papa, dia atau beliau adalah ayah saya pasti. Dia laki-laki nanti kalau dituliskan ini. Misalkan Tase Water Ayu, beliau adalah bibi saya. Karena dia perempuan karena saya yang dijelasin. Misalkan Tase Water apa misalkan Sauti Vietnam, dia adalah laptop saya. Tapi dianya pasti dia benda karena yang diceritainnya benda mati. Kalau di percakapan mengenai mobil. Kalau taman dia sekalian berarti mereka. Taman itu dia dengan sekalian. Kalau nin Anda yang lebih tua. Kalau niman Anda sekalian. Tiga yang lebih tua. Kayak ini. Kalau R ini bahasa agak kasar. Hanya dipakai di perfilman. Kalau ke orang asing itu dilarang pakai R. Kalau menurut aturan. Karena kecuali misalkan sesama warga Tiongkok yang sudah saling kenal. Kalau orang Tiongkoknya baru kenalan dengan teman dari Indonesia, dia jarang pakai R. Itu tidak etis. Tapi di dunia sinetron atau film mereka dipakai satu. Terus kalau suje atau number, suje itu number, kiri Beijing, kanan Taiwan. Yang benernya yang Beijing kalau yang sering dipakai. I1, R2, SAN3, S4, U5, U6, C7, Pak 8, Pak kayak ada hari. Cil 9, 10. Kalau ada hari itu makan. Kalau 4, Se. Kalau 0, Link. Kalau orang Taiwan ada yang dibuang-buang. Satu jadi I, kita jadi Al. Dia tetap Sa, 4, Se-nya kayak ringan sekali. Maku, Ambil, kalau 8, Pa. A-nya kayak nggak ada. Pa. Dilanciu sama insert, angka 0, link lagi. Kalau bagaimana kalau 11 itu dipisah 10 dengan 1. Satu pertama puluhan, satu yang terakhir satuan. 10 jam 1 berarti di translate satu-satu. Itu 10 ini. Kalau 14 10, sarang 4 dipisah 10 kan pas. Se 10 4. Kalau 20 2 10. Karena dari Indonesianya tahu 20 berarti 2 dengan 10. Tersu. Kalau 25, 2, 10, 5. Tersu. 3 suara. 2, 5 kan? Ada 3. Terus angka 1 pakai I berarti biasa. Kalau dia pakai ya untuk kontak. Misalkan 0812 berarti 4 yalter. Pas angka 1 harus jadi ya. Karena dia kanjinya sama, cuman double suara. Kalau untuk nomor telepon, mau HP, mau WA, nomor kantor, rumah, kayak bijinya, tanggal biji.
Kalau dua berarti ilmu biasa ya. Kalau liang itu harus kuantitas. Yang misalkan apa? Yang jauh. Yang susah. Kalau yang mampu itu. Kalau yang kedua yang pensiun. Kalau yang kesesan berarti orang orang berarti maksudnya di sini hanya kata bantu bilangan. Itu bisa orang, kalau ke orang, kalau dua sebenarnya itu kata bantu bilangan. Karena di sini ada bilangan duanya. Dari santro murid kalau tiense televisi. Jadi kenapa ini duanya harus pakai dia? Karena ini kuantitas kalau menurut syaratnya jumlah. Duanya jumlah. Ini yang ke section, yang ke tiense. Kalau di kita, Pertanyaan yang ini. kalau di kita ke itu kan menuju ke tempat Nah, belajar bahasa nah kalau Jepang. dua yang pakai ca itu kayak ini contohnya sedikit. Ya, Ada cai kuipan. Nah ini ritual ibadah misalnya. oh, Hanya bidang keagamaan. Umumnya nggak bisa baca. Jadi apa? Cai sendiri udah langsung buat. Kalau kuipannya ini apa artinya? Kalau kosong, nah ini udah langsung dua kali. Kata kalinya nggak usah. Ini hanya berlakunya di ritual keagamaan kalau gitu. Berarti kalau misalnya di luar keagamaan Ya pakai liannya kalau nggak pakai kamu antara dua udah selesai kita ngomong. Ada pertanyaan? Berarti itu cuma angka satu sama dua itu. Nah, Yang itu satu. sama. sama itu yang san di kebut di Jepang juga itu tiga. Korea san itu juga tiga kalau nggak salah. Sama. Iya, san San. itu angka bisa San sama. tiga itu kan dia kandungnya di Ya, ini Mandarin San, Jepang juga San, kalau Iya. Korea apa? KN San. oh, tam. Kalau yang sama total ini artinya teh, teh yang kita minum. Ini cha, Cina cha, Jepang cha, Korea cha. Ulang sama semua tiga saudara. Jadi kan teh, teh yang kita sering beli ya. Cha, teh, nah, teh. Dalam pertanyaan. Jadi ada yang tiga negara sama. Kalau yang sama san, semua san gunung. San gunung yang kayak gini. Kalau Mandarin san, SHAN kalau di mesin kopi. Tam. Kalau di Jepang, san gunung. Tam. Gunung. Tanpa H doang. Oh, Kalau di Korea, san. oh. Di Cina tuh yang versi Beijing yang pakai H. Kalau versi Taiwan dia langsung SHAN. Kalau versi Taiwannya sama ikut Jepang boleh. Kalau di Beijing yang pakai H. Hanya sama. Jadi ada beberapa kanji Mandarin yang di depan Korea tuh bisa sama sebenarnya. Karena kan saudara. Ya, serupa. Saudara. Jadi yang bisa Mandarin pindah ke Jepang Korea enteng. Oh, iya. Kanjinya copy paste aja semua. Jadi langsung tinggi tingkatan Jepang Korea. Misalkan di Mandarin sudah F1 ya. Udah apa? Udah jadi guru misalkan di Mandarin. Tembak ke bahasa Jepang, Korea,
Kita ke intermediate langsung loncat, bukan dengan kuat. Ini nggak perlu dari nol. Paling lama belajar suaranya aja yang biasa. Hmm. Yang pertanyaan. Kan kalau men itu artinya jamak. Nah, Nah, kalau misalnya kita mau bilang benda dengan jamak, juga tinggal ditambahin kayak misalnya shout, simbol, kalau Noma kan itu dia orang. Nah, tapi kalau kalau benda mati dia nggak pakai man itu untuk orang. Ya, untuk orang. Karena berdasarkan kanjinya kan man itu kanji orang pakai hanya sekalian. Ini sekaliannya untuk orang. Kalau untuk banyak apa? Misalkan, Banyak. misalkan contohnya ini misalkan payung itu bisa. Kalau payung apa? Payung. Yang enggak pakai apa? Oh, goyang. Goyang itu banyak rupa atau rupa-rupa. Goyang bisa berarti payung-payung. Pakai goyang kalau benda mati. Goyang itu banyak rupanya. Payung yang banyak rupa atau payung yang rupa-rupa. Payung-payung. berarti kalau men itu buat benda hidup, Ya, termasuk hewan juga. kalau men bisa ke hewan. Karena ini makhluk hidup. Kalau yang mati pakai goyang. Misalkan meja, kursi, payung, tadi itu pakai goyang. Goyang itu maksudnya banyak rupanya atau banyak payung yang banyak jenisnya ya payung-payung. Ini nggak bisa payung sekali. Tanpa tangan itu suasana kita nonton lagi dari batu itu waktu ini suasana baru itu. Nah, terus yang ini yang mau saya kasih ada program kerja ini pengetahuan umum. Program kerja maksudnya udah jalan dari 2010. Nah, sekedar tahu aja bukan materi. Ini masalah umum. Ini 5 program tuh memang ini sudah jalan dari 2010. Yang depannya Indonesianya, yang belakangnya versi kanji yang tulisan Taiwan. Nah, perbandingan yang jujur general. Ini pertama mengenal sejarah kerajaannya, mengenal kebudayaan tradisional dan kerajaan Asia. Peradaban atau suku dan juga kerajaan atau praktik lapangan. Bisa langsung yang praktik bisa dibimbing cara dua. Mana sempatnya tempat berkunjung ke galeri kebudayaan tradisional kita. Ini kalau ada waktunya tuh. Biasanya pas lagi Imlek atau hari libur penting apa. Biasa. Yang kelima, belajar ngetik kanji ini kalau bagi yang mau terjun ke perusahaan atau flyer atau tour guide. Belajar ngetik yang misalkan WA pakai kanji bisa. Cuma bagi yang mau. Kalau yang nggak mau ya nggak boleh. Itu contoh. Ada pertanyaan kira-kira kalau dari tes sains. Filosofi ini sampai lulus nanti nggak akan sebanyak di data. Datanya 14.
Sampai lulus kayaknya tinggal 5 apa mas. Kayak angkatan 1 gitu. Terus banyak atlet itu. Sampai lulus tinggal semua yang di saat semua. Ditambah 2 lagi 11. Ada masa itu pada dulu 11 angkatan 1. Nah kalau yang fotokopi tulisan tangan ini juga general knowledge. Sekedar tahu aja buat selalu. Itu 5 teori dasar penterjemahan itu udah lengkap. Ke itu ada artinya, wu itu angka 5, ke itu buah. 5 buah. Kan ke-nya tadi ada buah. Nah di sini kata bantu bilangan. Karena ada bilangan 5. Kalau cipan itu basic atau dasar. Kalau funny itu penterjemahan. Funny itu translation. Kalau teori, dilun. Di dilun itu bisa teori, bisa metodologi. Kalau di perkuliahan. Dilun boleh teori, boleh metodologi. Kecipan Pani Dilun itu 5 buah. Basic translation teori. Ada pertanyaan nggak untuk basic, Pani translation, penerjemahan teori. Pertama penerjemahan itu kata per kata atau kanji demi kanji. Misalkan sin baru one ini one one bentuk A itu lama semasalah itu namanya sepotong-sepotong. Kedua penerjemahan gabungan dua kata atau dua kanji itu berarti idiom. Dia diidiomkan. Kalau sinuan udah pasti berita, tidak bisa baru mendengar. Kalau puse cerita, salah ngomong jadi suku nanti artinya tragedi. Di Mandarin itu ada yang kayak gitu. Terbalik ngomongnya nanti salah pemahaman orang asing. Harusnya bilang puse cerita, kalau ternyata dibilang jadi suku nanti dikirain ini tragedi bukan cerita. Kayak gitu. Nanti bisa dibolak-balikin. Ini namanya idiom mau bilang sih. Ketiga, penerjemahan satu kalimat langsung ini harus borongan karena kalau dipenggal kayak kurang pas. Ini Anda atau kamu. Siapa dipanggil? Sebenarnya kata aslinya di question itu artinya apa? Tapi untuk nama bisa jadi siapa? Ada dua arti. Kalau minggir nama panggilan. Jadi kalau dipenggal tuh agak rancu. Anda dipanggil siapa nama panggilan. Kurang enak. Jadi borong satu kalimat siapa nama Anda. Itu arti borongan. Penterjemahan satu kalimat langsung. Karena kalau dipenggal seperti agak rancu ya, kurang pas. Kalau yang keempat yang paling mudah, penterjemahan secara proseduralnya berurutan. Simpel sekali. Oh saya adalah pakai se kan. Kalau ke satu orang, nya satu, ke-nya orang. Tasesa mahasiswa. Nah, ini urutan kalau kayak gini, mudah sekali. Yang terakhir penterjemahan terbalik. Ibu kamu adalah guru saya. Ikutin bahasa Inggris. Your mother is my teacher. Nah, gitu. Ibu kamu dulu pemiliknya nih. Terus harus pakai te ini kata sambung artinya kepunyaan. Anda punya, mungkin mother atau ibu. Anda punya ibu, pialanya pakai se. Saya dulu, water saya punya. Punya lah. Ada 5 itu cara. Ada pertanyaan? Oh, saya kan kalau misalnya kayak ninja, kalau misalnya yang komputer kan si C-nya tuh pakai ZI kan. Nah, itu tuh buat manggil kanji yang ninji kayak gitu, buat manggil kanji bilang. Kanjinya bisa ditampilkan dan dicetak hard copy. Tapi kalau suara asli, conversation tetap endemic C. Ya. Kalau di versi Thailand tetap Ning Ce. Kalau versi Beijing pakai Ningzi karena apa? Untuk masuk ke programming komputer buat pengetikan. Jadi kalau yang kerja di perusahaan asing itu harus hafal hanya pinjin sekitar 23 suara.
cara pengetikan tersebut. Misalkan misalkan Guangzhou harus ngetiknya Guangzhou baru kalimat. Misalkan Presiden Cina itu kalau suara aslinya kan Xi Jinping. Kalau mau ngetik kanji harus bunyi Xi Jinping. Lalu kanjinya ketarik ke layar. Memang awal-awal ngetik kanji itu kayak kaku ya kalau belum terbiasa. Langsung latihannya setahun di lab bahasa Universitas Bina Nusantara, Fakultas Sastra. Latihan setahun. Kalau udah lulus, sama dosen dari Tiongkoknya dikasih naskah kanji semua. Coba Anda ketikin lagi sama dengan saya, print, lihat hard copy-nya benar nggak? Kalau benar, besok jadi translator. Tes mental gitu. Kalau yang sudah lulus ujian lab mengetik, terus sih ngalamin di binus sambil kuliah sambil ada pertanyaan. Ya kan kalau misalnya di aplikasi belajar bahasa Mandarin kayak Duolingo kan pakai komputer kan speakingnya. Nah, Nah berarti kalau misalnya kayak ada huruf Z itu tuh dibacanya C selain yang Z juga. nah Z atau Z atau pakai C. Berarti C sama Z itu kalau dalam pengucapan itu dibacanya pakai C. Pakai C. Makanya yang kita kasih tahu suara asli biar gampang. Kalau suara programming itu pusing di awal. Tapi kalau di jurusan sastra dari programming makanya banyak murid yang keteteran. Programming itu kita harus sambil ngetik di komputer sambil lihat kanjinya baru ngerti. Kalau kanji ini suara mesinnya, ini suara aslinya. Soalnya kalau nggak ditampilin kanjinya bingung gitu. Kalau dengar suara. Makanya versi Taiwan lebih gampang karena ini versi Taiwan suara asli. Versi Taiwan lebih diminati kalau yang ditulis ini, yang diucapin dasar. Oh, yang itu ya, Metro Sing Suen. Bukan Sinwen tapi Sinwen. Oh, Singwen. Yang pertanyaan. Saya mau nanya kan kalau yang saya pernah dengar tuh kayak ada yang kayak bilang warming by, tapi ada yang ditambahin nggak kayak warming by dan itu artinya Belum kalau itu sudah. Mimpa itu ingat. Mimpa itu arti aslinya ingat, bisa juga arti keduanya ngerti. Kalau di lagu artinya mengingat. Misalkan lagu Epse dulu zaman tahun 2000-an. Misalkan Mimpa, yang terai, artinya saya ingat, saya punya apa? Cinta yang sudah berlalu. Artinya mengingat dan memahami. Artinya, kalau lo biasanya sudah. Lo itu versi Beijing ya, kalau versi Taiwan bisa jadi la. Koming pai lah. Kalau orang Taiwan. Bunyi aslinya lo. Nah kalau yang di belakang ini contoh, ini hanya pengetahuan ini contoh introduction. Contoh introduction seperti ini, general knowledge ini. Ya perlu ini. C1 artinya introduction, perkenalan. Perkenalan. C1 secara idiom perkenalkan, lempeng langsung satu paket. Kalau kita penggal ngacau nanti. C itu diri sendiri, foto saya memperkenalkan diri. C1 bisa kata kerja memperkenalkan diri sendiri, saya memperkenalkan diri, kan rancu. Idiom kan perkenalkanlah. Foto saya punya, foto saya tentu punya. Kalau saya punya, atau saya punya. Nince nama tapi nama panggilan. Nah kalau adalah untuk nama tidak pakai se, pakai cial. Kalau se itu to be adalah untuk semua kalimat. Kalau cial to be adalah khusus tentang nama. Temanya nggak ada tema. Namanya siapa? Nama sendiri. Jawabannya ini yang kosong kan nama sendiri. Kalau nomor 2 ini domisili. Wo cuca ini urutan.
bahwa saya cukup tinggal cari kota. Saya tinggal di kalau Chengse berarti kota di situ. Karena ada di kota. Itu contohnya kita lihat yang tanda panah di bawah ada Sukabumi, Bandung, Jakarta. Itu kita milih sendiri. Kalau Sukabumi, 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 dan saya. Kenapa kalau saya isi kota? Karena selama ini yang mana sudah mereka orang kota. Kabupaten ada sedikit. Kalau umpami kabupaten berarti apa? Kencang kan? Yang Kungsu kan kemarin juga. Nah terus kalau yang nomor 3 nih tentang lahirnya. Oh saya kalau Chusang itu lahir. Chusang itu lahir. Ini pakai cai. Chengse kota. Kotanya misalkan pengen Bandung ya. Dia ke Bandung misalkan. Chusang cai. Bandung Chengse. Jadi lahir di mana, tinggal di mana tuh ini kotanya harus kota sebenarnya. Jangan ngikutin contoh ya. Kotanya harus kota yang asli ya. Kalau dia di Semarang nanti jadi Santaulung. Kalau Surabaya Siswi. Tergantung kota aslinya. Jangan ngikutin contoh. Misalnya kalau tes di luar negeri harus yang data asli. Contohnya. Nomor 4, water nianting berarti water itu saya punya, nianting itu umur. Saya punya nianting atau saya punya umur. Cinian itu this year, tahun sekarang. Cinian itu this year tahun. Se-nya adalah su itu berusia. Su itu berusia. Lo itu sudah, kalau ada lo sudah. Usianya berapa diisi umurnya. Misalkan 25, 15. Jadi umur asli nih jawabannya. Umur aslinya. Nomor 5, water I house, water saya punya, I have hobinya. Se itu adalah, kalau ya ada apa? Ya itu sama kayak di Jepang des, di Korea imida. Ya itu ada artinya. Artinya seperti ini. Simpel sekali ya. Kanji ya yang dipakai di sini. Indonesia-nya apa? Sama kayak di Jepang kan pakai des. Korea apa? Jika kalau nggak ada pengaruhnya kalau di Mandarin. Perbandingannya ya, setara dengan des, setara dengan imida. Hilangin ya-nya nggak ada pengaruhnya kalau di Mandarin. Itu artinya itu. Ini hobinya apa? Harus hobi asli ya. Jangan hobi yang contoh ya. Hobi asli. Ada pertanyaan ya? Yang kamus kamus bahasa Mandarin. Kalau bukan kalau dulu waktu pas saya masih sekolah itu bahasa Inggris itu wajib bawa kamus gitu. Kalau dulu, kalau sekarang Google aja udah. Ya. Tapi ada juga yang bawa kalau yang zaman masih kuliah. Tapi yang lebih gampang tuh Indonesia ke Mandarin. Mereka cari bahasa Indonesia buku Mandarinnya ini. Kalau dari Mandarin ke Indonesia tuh buat yang semester atas. Misalkan dia tahu kanjinya tapi dia lupa bahasa Indonesianya, dia pakai kamus yang Mandarin ke Indonesia. Ada lagi yang tingkat paling tinggi itu untuk tingkat expert ya, para dosen peneliti. Misalkan kamus Mandarin. Kosakatanya kanji, terangin lagi artinya kanji lagi. Di rumah kalau saya ada Mandarin ke Mandarin itu yang expert ya. Di atas Epan, misalkan dosen peneliti atau calon profesor. Itu Mandarin ke Mandarin atau yang kuliah pasca sarjana misalnya. Itu tuh kanjinya harus banyak tahu dulu baru bisa pakai itu. Soalnya kalau kita belum banyak itu learning lagi bukunya saja. Kalau nomor 6 ini gampang. Saya kalau Cokung bekerja, kalau Ciaosu mengajar gitu doang. Peserta juga atau dari peserta ya? Ya, dari Diarpus sebagai peserta juga. Kan baru ikut ini. Sudah pernah nulis nama? Belum. Ya, tahu aja nanti kita kasih dan kita ikut.
Yang tahu ada berapa gitu. Kalau enggak di kalau di Pelabuhan Ratu dulu mah Pak Yusef sama Bu Esi. Kalau pertemuan satu nanti mintanya ke ini Pak Damar ada sopoknya ya. Iya, nanti Yang meeting satu Pak Damar ada sopok. Kira ada pertanyaan. Kalau yang brosur langsung itu buat hadiah. Ada yang kecil, ada yang gede. Ini ada kenang-kenangan dari murid langsung yang koleksi mereka. Seperti itu. Oh, sebenarnya dalam rangka ini ulang tahun maksudnya ke-42 kayak ya. bentuknya lucu banget ini. Hah? Bentuknya Ini ada yang buat jalan pandangan. kalau Terus yang siapa lah ini. Share. Hah? Di sini. Share lah, share. Korea. Oke. Iya. Kalau yang nomor 6 yang tadi itu apa yang tulisan tangan ini nomor 6 yang tulisan tangan lembar kedua. Saya bekerja atau mengajar di tayarnya Wo yang dari atas. Wokong itu bekerja, Ciaosu mengajar posisinya. Kalau Ca itu di mananya tergantung orangnya. Misalkan ini contohnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kalau nama lembaga harus dibalik ya. Seperti posesif atau kepunyaan. Kabuminya Suciarumi, terus baru Muhammadiyah, universitasnya tak. Kalau yang Jakarta memang ada 3 nama. Ada Yaciata itu bahasa formal, Yaciata semi formal, kalau Yecang bahasa gaul. Yecang itu artinya Batavia. Indonesia. Nah yang sebelahnya itu pengetahuan aja. Misalkan saya akan melanjutkan jenjang pendidikan saya ke jenjang sarjana S3. Ya. Ini memang ada dulu murid masuk yang sudah selesai S2 tapi mau S3 ke Cina waktu itu. Banyak keluar kalimat itu. Jadi mau yao cisi, mau saya yao kepengen atau akan, yao kepingin atau akan. Itu nerusin. Foto itu saya punya, wonya saya, ternya punya. Kalau ciawi apa? Ciawi itu pendidikan. Ciawi itu edukasi itu pendidikan. Tentu itu tingkat atau jenjang. Tentu itu tingkat atau jenjang. Ca itu ke. Jadi selain ini bisa ke. Ada 2 arti. Pose itu S3 artinya. Pose S3. Switche sarjana. Switche sarjana. Tengci itu artinya jenjang. Tengci dengan Chengdu itu sama-sama jenjang. Kalau Tengci lebih ke Beijing. Kalau Chengdu ke Taiwan. Beda user aja. Tengcinya Beijing, kalau Chengdu Taiwan. Nomor bintang selanjutnya saya akan kuliah di Taiwan Cina berarti Hoyao, nya itu akan atau kepilih. Pokoknya saya kalau Liu Sui kuliah itu Liu Sui. Saya itu di. Nah kalau Taiwan Cina dibalik negara dulu, China-nya Jumbo, Taiwannya Taiwan. Jadi T jadi TH kalau suara aslinya.
bukan Taiwan tapi Taiwan yang sebenarnya. Ada pertanyaan? Nah, kuliah pun dibelah dua. Kalau dalam negeri TUSU, kalau kita ke negara orang musuh, beda kosakata. Mahasiswa kalau yang di dalam negeri TASESA, yang berangkat ke luar negeri Liusesa. Ada pertanyaan nggak? Karena Liusesa itu di Jepang pakai Ryugakusei. Kalau di Korea Yuhakusei. Dia niru Cina. Fakultas Seku. Misalkan fakultas ekonomi apa, baru ujungnya Seku. Seperti itu. Kalau jurusan Cuanli, jurusan manajemen dulu baru Cuanli. Ada pertanyaan nggak? Pengetahuan. Mau tanya, tadi kalau Mandarin itu dia beda nada, beda arti itu betul? Betul. Itu apa? Beda beda itu benar. Misalkan seopat, se 10. Beda-beda sedikit. Kayak yang memang kayak mengayun. Oyao, dia itu kayak ngayun. Kalau ma kata tanya kayak nada turun, nada buang. Itu tamat, ma itu kayak nurun. Tanya. Kalau ma itu pasti nurun. Itu tamat. Cuman kalau dalam conversation itu biasanya siswanya nggak perlu terlalu menghafal matikan ini, naikkan ini turun. Itu kalau menghafal gitu 5 tahun ini nggak berani ngobrol. Yang penting kalau kata dosen itu ngobrol aja dulu. Nanti sama mereka dituntun praktek langsung jadi cepat ya. Karena kalau pakai sistem menghafal itu keberanian prakteknya agak lama. Dihafal mati, ganti ini naik, ganti ini turun. Udah aja tembak dulu. Yang penting jangan terlalu lama. Mengalun sendiri. Lama bisa gitu. Kalau sendiri. Karena sering dengar kakek nenek kelahiran sama, jadi yang nggak akan pusing ya. Kalau dibimbing sama mereka, pasti bisa punya. Pasti ada pertanyaan di sini. Enggak ada. Sekarang mah belajar nada dulu. Kalau nada mah kamu Biasanya itu harus di meeting 15-16 kalau di lembaga kursus. Kalau sampai meeting 12 belum ya. Karena meeting 15-16 ke atas itu baru dasar-dasar pengenalan programming. Takutnya ini siswa dikenalin itu di awal, mereka bingung. Kayak misalkan Beijing, suara aslinya harus Beijing. Kenapa tidak Beijing? Karena Beijing buat programming, buat manggil kanji aja. Misalkan di Diakos mau ada install materi kanjinya bisa. Ngetiknya Beijing baru kanji Beijing dulu. di suara Aslinya harus Beijing, B jadi P, J jadi C. Nah yang lama itu belajar perubahan nanti. Itu memang ada 23 harus hafal mati sini. Ada 23. Kalau itu hafal mati, main keyboard Mandarin cepat ya. Cepat ya. Kalau target guru lause dulu mah 1 lembar kanji itu kalau bisa ngetik dalam 30 menit beres, udah jago. Langsung terjun ke perusahaan, nggak perlu testing. Kan kita kan ngomongin ya karena kalau terbiasa ya biasanya pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang untuk lawan bahasa luar asing itu kan kadang-kadang bingung sama kita ngerasa takut kan beda itu yang bahasa Inggris aja jadi belum apalagi yang sekarang kalau biasanya teman prakteknya juga lebih sedikit teman-teman. Kalau di Sukabumi sih agak sedikit ya, paling ya di Odeon tuh nggak semua orang Tionghoa bisa. Kecuali ini misalkan mahasiswa Nusa Putra yang asli dari Cina, dari Hong Kong, Taiwan kuliah di sini, itu rata-rata bagus ya. Karena memang native asli dari sini. Native asli. Tapi bisa
Bisa juga guru-guru Mandarin yang sudah senior, misalkan yang sudah sepuh-sepuh, yang ngajar di kota kabupaten Sukabumi rata-rata, ya bagus. Paling enggak minimal kalau mau belajar keluar harus paksa bisa. Nah, Nanti biasanya terpaksa bisa saya sih kalau nantinya kalau belajar. terpengaruh lingkungan kan. Kalau bintang lanjutan itu riset disebut Yenchiu, kalau peneliti orangnya, kalau yang senior Yenchiu Jia, kalau yang baru Yenchiu Zhi. Yenchiu Jia itu artinya yang sudah tahunan kerjanya. Kalau Yenchiu Zhi baru di wisuda, baru mau mulai karirnya. Dewan Penguji Sidang Jenderal Lause. Lause itu bukan guru, bisa Dewan Penguji. Kalau Jenderal dan untuk kelulusan sarjana. Kalau sidang aja kause bisa. Kause itu sidangnya dan kelulusan juga. Kalau Jiaoyan tutor, kause pengajar, kause guru. Tapi udah ada limitnya. Kan PGT KSD, SMP, SMA atau SMK. Jadi dibatasi. Kalau Jiangse dosen yang ngajar mahasiswa S1, Jiaoso atau Jiaosuja, dosen yang ngajar tingkat S2, kalau Tasu Jiaoso, dosen yang ngajar jenjang S3. Ya, beda semua. Yang aslinya beda, karena kalau orang nggak tahu dikirain sama semua. Sama dosen gitu, Nah. selesai. Kayak. Ada pertanyaan. Kalau yang terakhir ini hanya pengenalan itu sekedar tahu. Ini karena dulu dosen ngajarnya di lembaga GetPlus The School of Language, jadi pakai contoh ini. GetPlus itu cita Javan, cita itu get, plus itu Javan. Javan itu plus nilai tambah, cita itu get mendapat. Kalau The School of Language, berarti apa? Language-nya tuh Yin itu language bahasa. Of itu jadi artinya punya. Kalau sosialnya sekolah tapi benda matinya gedungnya. Kalau get plus, getnya cita, pulusnya ciapan. Kalau lembaga kursus dibalik kursus dulu, kursi, les atau kursus. Fungsi lembaga atau institusi. Kalau bahasa asing dibalik asing bahasa, foreign language, asingnya whiteboard, bahasanya Ian itu bahasa. Kalau nama panggilan Nietzsche, nama lengkap ya Singming. Singming itu nama plus marga pokoknya. Kalau Singming marga harus ikut. Kalau penerjemah panitia, Pan-I mentranslate, kalau Ian itu orangnya. Orang yang tugasnya mentranslate jadi penerjemah. Kalau ini soal, ini buat uji mental. Sekian kesimulasi. Mau coba berarti mau nggak pun nggak masalah. Hanya contohnya. Kira-kira bisa apa jawabannya? Bisa. Oh, Saya gua pusing, gua yicai ciapan ini terus yang ada cuma satu itu. Kalau ini udah ditulis ini udah ditulis semua. Nah ini udah ditulis. Kalau yang soal ini sebenarnya gampang. Saya itu wow pertama kalau mau nulis ya. Karena kata-katanya copy paste dari yang nulis di atas. Kalau kursus apa? Fungsi. Langsung aja. Ini nomor satunya wow. bahasa Kalau bahasa Mandarin itu wajib. Bahasa Mandarin udah langsung bayi. Setelah wali apa? Ini pakai cai. Jadi, get plus langsung aja get plus dan nggak usah digeser. Tadinya the school of language berarti yang siap. Ini berarti wo pan cai si kegiatan dia terus wo pan cai
ci kegiatan Wong. oh ada si wan Mandarin Chinese ini baru get push the school of language. Jadi kalau nama lembaga dari Indonesia kamu coba dari Indonesia itu tembak masuk karena dari Indonesia. Nomor dua apa ini? Oh iya, Japan, Get push ci kegiatan adalah metode lembaga khusus terkenal grup famous post institution kayak ini. Karena famousnya baru fungsi kegiatan itu sebenarnya adalah famous terkenal khusus lalu lembaga khusus terkenal di tahun ini. Kalau yang nomor dua kok seperti itu ya. Kalau kita sekarang belajar bahasa. Nah berarti apa? Orangnya dulu ditanya orang dulu. Itu sekarang Siancai sekarang itu rajanya Susi Asasi Paiporian itu udah ada Paiporian. Terus yang ketinggalan apa? Mana udah yang aman selesai. Tes apalagi yang nomor 4 ini yang agak panjang. Nomor 4 itu bukan itu ada selagi yang bisa adalah beda adalah seorang translator Mandarin seorangnya dulu baru Mandarinnya Wali bagaimana terus cai jumbo unsur dan laukso itu bulu can dulu yang marganya can soalnya ada angin sesuatu lagi itu satu orang Wahyu ke Mandarin Panjangnya translator China artinya di Tunggu ke China Unse company Tunggu China Unse kelima nyonya dia berarti yang boleh Sinjai push Bukan sekarang kan pasien terus tidaknya pakai itu tidak kalau saya serta tidak aku tidak pusing punya ku baik hanya hancur selesai itu gampang sekali itu kasusnya kuncinya belum bedanya push sama push. kalau puma tidak kalau pusat bukan itu bukan tidak dari itu tidak kalau pusat bukan pusat bukan saya kalau pusat itu beliau saya bukan temannya kalau puma lebih ke kata kerja pusat mas saya tidak makan pusat ideal saya tidak tidur kalau nomor genap ini main di angka kalau nomor genap hasil berapa hasil kali 5 kalau hasil berapa dari besar berarti
Kalau yang sebelah kanan 5 suara. Kalau 57 apa? Kalau 98 dia sepakat beres tuh. Kata-katanya selesai. Cepat. Kelima tuh. Hah? Kalau yang di bawahnya General Morrison yang di bawah senja atau tambahan tahun 11 sampai 9 kalau sebelumnya ini nggak ada. Ini nggak ada. Kenapa ada ini? Kalau menurut keterangan angka 11 sampai 19 spesial menggunakan sebutan supaya menghindari kesalahan penulisan. Karena pas 14 itu suka salah tekan. Kalau 10 jam 14. Kalau lagi cepat ngobrolnya takutnya salah mengartikan kalau super nanti jadi 40. Supaya nggak salah dia tekan ada ininya. Kalau ada ini satu pasti 14 tidak akan ke 40. Beruang di sini. Kalau materi habis semua. Tapi udah paham. Tapi kalau misalnya kayak 1000, 2000 berarti panjang. Ribuan beda lagi kan? 165 gitu. Agak panjang kalau itu. Angka-angka panjangnya di meeting 12. Meeting 12 itu mengenal panggilan angka sampai triliun. Kalau bagian Mandarin itu harus angka triliun harus kenal. Buat ngejelasin kalau pakai meeting berapa ini. Misalnya kalau darinya sampai diatur. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini masuk kenalan kebudayaan itu hanya sekedar tahu aja. Dan saya tidak terlalu mengherankan. Kalau hari ini masih cuma bawa sampel-sampelnya. Ini biasanya yang suka kita lihat di film-film. Ini salah satu contohnya. Ini contoh topi yang sudah mereka pakai. Nah, ini biasanya ada laki-laki. Ada yang sudah perempuan. Nah, namanya kuance, topinya seperti ini. Kalau ini rambut imitasinya, kalau dibuka itu panjang ke belakang. Kan, kalau ini rambutnya rambut settingan. Nah, yang kedua, contoh contoh bajunya seperti ini. Ini ada 3 bagian. Ini kopinya, ini kayak apa? Jas luar, istilahnya apa? Jas luar, kayak rompinya. Yang belakang ini ya, juga panjangnya. Yang modelnya seperti gamis yang untuk laki-laki. Pernah lihat ya? Ya. Pernah lihat di film The Last Emperor. Nah, kalau ini contoh sepatunya seperti ini. Yang pernah lihat ini toko sepatu. Oh, Kalau saya pernah lihat juga yang si kakinya tuh panjang gitu sampai depan gitu loh. Lancip ke depan ya. Lancip sama yang si bagian atas itu sampai lutut. Kayak boots. yang itu yang tinggi dan kayak di film Sundopang waktu potong di pantik jadi kepala pertama kali seperti kan berat, tak ada sampelnya karena bawah yang biasa dipakai ini biasanya buat unsur agar silat. Oh, ada talinya tuh malu. Apa nih? Ada talinya kalau dia ngelepas gitu. Enggak langsung ini
Kalau yang pakai tali itu di talian soranya kan kayak kaos kaki, soranya dari film. Kayak aku kayak pas kayak pakai lepas nih. Kalau pakai silat apa enggak? Kan ini dia ukurannya lepas ke kaki. Dan kalau ini contoh contoh kipasnya ini langsung bawa yang untuk teater opera Cina. Ini contoh-contoh yang buat apa namanya face painting dalam pemeran opera China. Contoh-contohnya wajahnya kalau ini cerita dalam bentuk tulisan. Kita tulisan kalau ini kita bergambar. Seperti itu. Kalau ini sampel payung, payungnya hampir sama kayak payung orang Indonesia, hampir sama ya. Karena payung zaman zaman dulu itu dia dari kayu, zaman dulu itu belum ada dari besi ya, payung kayu. Ini langsung nggak bisa bawa yang gede karena ribet kesininya juga jalan kaki maksudnya. Kan efisiensi Anda sakit. Bawahnya berat dari rumah lebih yang di sini. Ini replikanya kalau mau lihat yang agak gedenya, boleh sesekali itu dari ini. Nah, karena zaman dulu kan belum ada besi, jadi dia pakai serba kayu kalau enggak aluminium. Seperti ini kurang. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau ini contoh buku yang model kuno. Model kuno kayak gini. Nah, ini di toko buku pun jarang ada. Ini masih dikasih dari sahabatnya orang Taiwan. Bacanya itu kayak gini kalau zaman dulu. Nah, kalau kita ujian kerajaan kayak gini. Zaman kerajaan tuh nggak ada S1, S2, S3. Sarjana ada. Karena sarjana zaman kerajaan kalau udah wisuda sama raja atau kaisar, ya tingkatannya sama dengan profesor doktor zaman sekarang, tinggi ilmunya. Walaupun zaman raja belum ada S3, pesan sarjana dulu sama dengan profesor doktor zaman sekarang. Bahkan ada pertanyaan, dulu tuh baca buku kayak itu, literasi, nah, literasi tempo dulu. Karena literasi itu sebenarnya udah ada dan zaman Nabi Adam alaihissalam. Pertama menggunakan literasi Nabi Adam. Nah kedua, kalau ini kitab kuno ya, kalau ini kitab klasik, kalau klasik ini dari era pertengahan. Era pertengahan kerajaan dia judulnya kayak gini, pelengkap judul, ini covernya kayak gini. Misalkan ini dalamannya judul, biasanya ada kata pengantar. Kata pengantar ini, kata pengantar, nanti ini baru naskahnya. Nah, kayak gini bacaannya, pas ke bawah, kanan maju ke sini. Ini kalau yang sudah lulus S1 di Indonesia, tes mentalnya berani baca yang ini, yang sudah menyandang SS. Biasanya yang sudah pasca sarjana, pas wajibkan harus bisa. Nah, kalau nggak bisa, S3-nya tidak sah. Gitu. Saya akan lulus MPD, bahasa Mandarin itu di Depok misalnya. Tapi di tes baca kitab gini nggak kuat, berarti MPD-nya nggak sah. Gitu. Karena kan harus di apa, tes mental harus disetarakan dengan orang asli. Tamunya paham. Umpami kalau ada tamu, misalkan tamu negara dari Tiongkok, tiba-tiba kita diundang sama presiden. Jadi juru bahasanya baru ada di tamunya. Kalau praktek dari yang lulus itu di tes mental, baca buku-buku kayak gini. Kalau kalau nantinya ada 90% ada, udah lumayan saya terjun di lapangan. Nah kalau ini contoh multi atau puas ya.
pegangnya harus kayak gini, tidak sama dengan pulpen atau pensil. Pegangnya gini. Misalkan kita ngambil tinta sedikit, itu baru nulis. Karena zaman dulu tuh biasanya tinta nyalonnya itu lengannya dipegang dulu, baru nulis supaya gak kena ke bajunya. Cara pegangnya seperti itu dengan pegang ballpoint. Kalau yang terakhir apa? Ini namanya sempoa. Sempoa itu ada yang 9, ada yang 11, ya, 11 baris, ada yang 13. Kalau ini yang 11 kalau nggak salah. Dari 11 baris. Sempoa. Ya. Sempoa itu Mandarin Swanhan. Kalau orang Jepang Soroban. Kalau di Korea Swanhan juga. Kan kalau Swanhan di Mandarin mah Swannya SH ya. Kalau Swan di Korea. Dan ini istilahnya kalkulator zaman dulu. Perdana Menteri Keuangan pasti ada atau Kementerian Keuangan Kerajaan punya tugas. Karena belum ada kalkulator. Kalkulator yang dulu. Ada pertanyaan ya kira-kira? Ya, kalau buku kitab kuno itu tuh cuma buat kayak orang-orang kayak statusnya tinggi yang di kerajaan doang. Apa ya, kalau misalnya rakyat jelata juga waktu itu yang buku-buku model kayak gitu. Biasanya ini untuk yang tadi menempuh kalau zaman sekarang seperti madrasah, setingkat madrasah aliyah. Kalau zaman sekarang yang pakai buku dulu. Kalau zaman dulu, kalau yang baru SD SMP yang nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini. Karena ini kan buku kitab kunonya artinya dinasti pertama kuno. Jadi mereka kebanyakan masih masih pakai apa? Yang agak gampang, yang kayak gini aja, yang model kayak gini, bukunya. Kalau untuk yang dasar SD SMP. Kalau sudah mulai dari MA, Resa Andana itu harus taruh ke sini. Beda lulus sarjana kerajaan dikasih kerjaan sama raja. Lulusan terbaik jadi gubernur. Kalau yang medium juaranya jadi camat atau bupati. Ada jabatannya. Kalau kita sekarang kan lulus kuliah study sendiri. Kalau dulu sama raja dijamin. Yang penting harus benar tujuan. Beres pendidikan dikasih pangkat lah pokoknya. Ada pangkatnya. Tidak pusing. Betul. Nah, ada pertanyaan kira-kira seputar ini pengenalan kebudayaan secara umum. Kan, sih kan aku sering lihat di drama gitu. Nah, kalau misalnya kayak ada pertemuan gajah, terus kayak ngejar gitu kayak ekspresi kayak gitu-gitu. Apa ada megang kayu gitu? Itu namanya lingkar, kayu trim. Biasanya buat nyambut kaisar mau duduk ke singgasana gitu. Semua petinggi negara itu harus bawa yang gituan. Kain, papan perintah. Kalau mau ngomong gitu. Nah, kalau kaisar masuk itu harus harus pakai itu Kayak sebuah bentuk penghormatan. penghormatan. Bisa dulu. Kalau sekarang semacam nentek lah. Zaman dulu nggak ada nenteknya ya itu papan perintah ya. Itu dikasih sama raja. Setiap yang punya jabatan dapat gratis dari kaisar. Berarti setiap orang beda-beda. Tidak tergantung jabatannya. Kalau misalnya jabatannya sama, orangnya beda, sama gak itu? Panjang pendeknya beda. Kalau semakin tinggi kayunya panjang. Ya cara pegangnya, misalkan ini papan perintahnya, kita tulis, misalkan Wangki itu lihat papan perintah kaisar. Dia bawahnya kayak gini. Kalau raja masuk, mau naik singgah sana langsung
Misalkan Wang San, Wang Sui, Wang Sui, Wang Wang. Semoga baginda kaisar selalu panjang. Misalnya ajudan raja yang ngomong, Wang San Jiakao, kaisar telah tiba. Oh, yang di singgah sananya yang nggak Ya bisa. itu. Berarti jadinya Mandarin for undang untuk Mandarin untuk kerajaan. Jadi kalau yang guru yang ngajar biasa itu pasti bingung karena itu bukan general, itu khusus film-film dari untuk film kerajaan. Kayak film Sun Gokong kan ada Kaisar Langit, Kaisar Yok namanya, pejabat tanah langit. Siaci siang dalam dunia sana ada kejadian. Itu kalau kita nanya ke guru Mandarin yang biasa, mereka nggak akan ngerti. Itu Mandarin for term story, bukan general, jadi dia spesifik Mandarin. Nah, pertanyaan lagi, mungkin hari ini ada sedikit cuaca Iya, yang ruangan iya ruangan lama kayak Oke, banget banget. untuk pengenalan kebudayaan udah ngerti ya. Yang kalau di limpahnya tapi orangnya cuma segini. ya ini hanya hiburan. Kenapa hari ini nggak langsung pakai ke langsung langsung? Karena siswanya sedikit. Takut nggak keburu bongkar pasang. Cuman tempo hari di grup langsung pernah kasih contohnya. Waktu tempo hari itu pernah di-share ke teman. Nah ini hanya sebagai pembuktian aja kalau belajar dan belajar bahasanya. Kalau sejarahnya juga tadi kan dia dari sejarahnya dari dinasti apa, pengenalannya yang ini. Publik-publik habis dinasti itu hancur itu belum kayak apa yang namanya Hanminpo. Hanminpo itu Republik of China. Oh, itu Chiang Kai-shek yang memimpin. Dia kalah perang, kalah konflik dirubah jadi republik. Nah kalau itu dia pro Taiwan presiden. Maksud Mengikut Chiang itu Kai-shek. republik tapi kerajaan apa kerajaan tapi republik. Kerajaannya tahun 1911 terakhir. Eh, Di atas 1911 itu udah republik. bukannya Cina itu yang pemimpinnya dari anaknya Raja kita Kalau kalau apa kalau, pemilihan juga. kalau yang mungkin kerajaan terakhir itu kaisarnya terlalu kecil, namanya Kaisar Qing. Kaisar Qing itu kecil, umur 8 tahun udah dilantik. Kan nggak kuat jadi kaisar boneka. Kan ada penjajah Inggris masuk, terjadilah kisah The Opium of War, perang candu. Candu itu kayak narkotika lah segala. Melemahkan semangat juang orang Cina. Penjajah Inggris masukin barang-barang yang nggak benar, melemahkan perjuangan. Tapi ada seorang Panglima Instruksi, Panglima Julia itu dia yang berani melawan. Malam-malam itu dibakar semua bidang candu ini. Kapal-kapal Inggris yang bawa candu. Terus Inggris marah.
dan terjadilah perang gerilya. Karena dinastinya nggak kuat, jadi saya di kepala ini yang tadi saya. Kalau jadi RRT itu 10 Oktober 1949, kan 10/1/1949 pas hari kemerdekaan Tiongkok. Mulai jadi RRT kemerdekaan. Konklusi ada pertanyaan sebelum kira-kira sudah paham. Ini mudah sekali karena guidelnya tidak ada, tidak terlalu. Nah, dia cepat. Ini ada dindingnya kalau cuacanya banyak.